Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas pelajaran matematika untuk kelas 5 semester 1. Lanjutan dari pelajaran yang kemarin. Pagi ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Coba perhatikan soal berikut ini ya. Ini ada contoh soal 2. Soal yang pertama, soal A, yaitu 1/2 ditambah 1/3 sama dengan titik-titik. Kemudian soal B, 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Coba kalian perhatikan, soal ini berbeda dengan yang soal pada pembahasan materi kemarin. Kalau kemarin kita perhatikan penyebutnya itu angkanya sama, tapi pada soal berikut ini angkanya berbeda. Kalian perhatikan yang soal A, itu penyebutnya yang pertama itu angkanya 2. Kemudian yang kedua, pecahan yang kedua, penyebutnya itu 3. Yang soal B juga demikian. Maka cara menyelesaikan soal seperti ini adalah dengan cara menyamakan dulu penyebutnya. Jadi langkahnya itu sama seperti kemarin pada pecahan yang berpenyebut sama. Jadi pada soal yang penyebutnya berbeda itu langkah yang harus kita lakukan adalah menyamakan dahulu penyebutnya. Baru soal tersebut bisa diselesaikan. Salah satu cara untuk menyelesaikan soal pecahan berpenyebut tidak sama adalah dengan menyamakan lebih dahulu bilangan penyebutnya dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nanti cara yang akan kita lakukan pada pagi ini adalah menggunakan KPK. Perhatikan soal A, 1/2 ditambah 1/3 sama dengan titik-titik. Soal di atas menyebutnya adalah 2 dan 3. Akan kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 2 dan 3. Coba perhatikan, langkah yang pertama adalah kita cari dahulu kelipatan dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Untuk soal ini kita coba mencari kelipatannya di bawah angka 20 ya, sampai angka 20 saja. Kemudian kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kita ambil yang di bawah 20. Langkah kedua, menandai atau melingkari kelipatan persekutuannya, yaitu kita cari angka yang sama pada kelipatan 2 dan kelipatan 3. Angka yang sama kita lingkari. Pada kelipatan 2, angka yang sama itu angka 6, 12, dan 18. Pada angka kelipatan 3 juga demikian, angka yang sama itu kita lingkari semua. Sehingga kelipatan persekutuannya adalah 6, 12, dan 18. Pada langkah ketiga, kita akan menentukan kelipatan persekutuan terkecilnya, yaitu 6. Dari angka 6, 12, dan 18 itu kita cari angka yang paling kecil, yaitu ternyata angkanya 6. Maka angka itulah yang disebut dengan KPK dari 2 dan 3. Sehingga setengah ditambah 1/3 sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 6. Kemudian kita tulis pecahan di belakangnya. Kita rubah penyebutnya menjadi 6. Setelah penyebutnya menjadi 6, langkah berikutnya adalah kita harus menentukan pembilangnya. Pembilang itu yang angka di bagian atasnya itu. Ini kita tulis dulu titik-titiknya. Nanti ada langkah tersendiri atau cara untuk mengerjakan atau mencari pembilangnya tersebut. Sementara kita tulis penyebutnya dulu, pembilangnya kita kosongkan. Untuk langkah berikutnya yaitu pembilang yang pertama diperoleh dengan cara, coba perhatikan, pembilang yang pertama atau titik-titik yang pertama ini ada cara untuk menentukan angkanya. Jadi tidak sembarangan menentukan ini, tidak bisa langsung angka 1 itu dipindah ke sini, itu tidak bisa. Tapi harus kita cari dengan cara seperti ini. Coba perhatikan. Nah, ini. Untuk menentukan pembilang yang pertama, langkahnya adalah kalian bagi penyebut yang 6 itu, angka 6 itu penyebutnya, kita bagi dengan angka penyebut
pada soal, jadi 6 dibagi 2, kemudian kita kalikan dengan pembilangnya yang atas, yaitu 1. Kalau kita tulis menjadi begini. Nah, 6 dibagi 2 dikali 1. Itu nanti akan hasilnya menjadi hasil pembilang yang pertama. Nah, sedangkan untuk pembilang yang kedua, langkahnya sama, caranya sama. Tapi yang kita bagi adalah sesuai dengan pecahannya itu. Nah, kalian lihat ini. Untuk menentukan pembilang yang kedua, yang kita bagi itu adalah angka penyebut yang 6 ini, kita bagi dengan penyebutnya 1/3. Berarti 6 dibagi 3, kemudian dikalikan dengan pembilangnya yang atas itu, dikali 1. Ya, perhatikan ya. Setelah kita tulis langkahnya, nah baru kita hitung. Untuk pembilang yang pertama, 6 dibagi 2 dikali 1, hasilnya adalah 3. Jadi 6 dibagi 2 itu 3, kita hitung dari depan. 6 dibagi 2 3, kemudian dikali 1 hasilnya 3. Berarti untuk pecahan yang pertama itu menjadi 3/6. Kemudian pembilang yang kedua, yang tadi dicari hasilnya dengan cara dengan cara 6 dibagi 3 dikali 1, itu hasilnya adalah 2. 6 dibagi 3 itu 2, dikali 1 hasilnya 2. Berarti untuk pembilang yang kedua itu hasilnya 2. Sehingga pecahan pada soal di atas akan berubah menjadi, yang tadi setengah tambah 1/3 itu akan berubah menjadi 3/6 ditambah 2/6. Penyebutnya sudah sama, kalian perhatikan itu, sudah sama-sama menjadi 6. Kemudian pembilangnya juga akan berubah. Angka pembilangnya akan berubah. Yang tadi awalnya 1 dan 1, sekarang akan berubah menjadi 3 dan 2. Kalian perhatikan lagi langkah-langkahnya ya. Bagaimana pembilangnya tadi berubah menjadi angka 3 dan menjadi angka 2, itu kalian perhatikan dengan baik. Nah, pecahan yang sudah sama penyebutnya seperti ini akan lebih mudah kita selesaikan, sehingga kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Berarti menjadi 3 ditambah 2 hasilnya 5. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 6, maka hasilnya juga tetap 6. Jadi penyebutnya tidak berubah, yang kita jumlah hanya pembilangnya saja. Jadi pada soal yang pertama ini, hasilnya 1/2 ditambah 1/3, hasilnya adalah menjadi 3/6 ditambah 2/6, hasilnya 5/6. Ya, untuk langkah yang pertama memang caranya agak panjang. Persingkat untuk soal yang kedua. Nah, perhatikan ini. Untuk soal yang kedua, yang kita hitung adalah pecahannya 2/3 ditambah 1/4. Kita perhatikan penyebutnya adalah 3 dan 4. Penyebutnya berbeda. Nah, kita persingkat caranya ya. Langkah yang pertama adalah menentukan KPK dari 3 dan 4. Kita tentukan dulu KPK-nya dari 3 dan 4. Langsung saja kita cari. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Sedangkan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan 20. Coba kita tentukan, kita cari kelipatan yang sama itu angka berapa, atau bilangan berapa yang kita temukan. Ternyata angka yang sama yang kita temukan adalah angka 12. Berarti kesimpulannya KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Sebetulnya kalau kita mencari kelipatan dari 3 dan 4 di atas angka 20, nanti akan kita temukan beberapa angka lagi atau beberapa bilangan lagi yang merupakan kelipatan 3 dan 4. Tapi karena KPK itu adalah untuk mencari kelipatan terkecil, maka yang kita cari adalah yang paling kecil. Jika sudah ketemu bilangan yang sama, berarti angka tersebut yang kita pakai. Nah, perhatikan ya. KPK-nya sudah ketemu, berarti 2/3 ditambah 1/4. Kita rubah penyebutnya menjadi 12. Ya, 2/3 ditambah 1/4 hasilnya 12 penyebutnya.
Kemudian untuk menentukan pembilangnya, seperti langkah yang pertama tadi, untuk menentukan pembilang yang pertama, langkahnya dengan cara membagi 12 dengan 3. Jadi penyebut 12 kita bagi dengan penyebut 3, kemudian dikali dengan pembilangnya yaitu 2. Sehingga kalau kita tulis menjadi begini, 12 dibagi 3 dikali 2. Untuk pembilang yang kedua, langkahnya sama, yaitu menjadi 12 dibagi 4 dikali 1. Jika kita hitung, pembilang yang pertama adalah menjadi 12 dibagi 3 itu hasilnya 4, 4 dikali 2 hasilnya 8. Untuk pembilang yang kedua hasilnya 12 dibagi 4 itu 3, 3 dikali 1 hasilnya 3. Berarti pembilangnya sekarang menjadi 8 dan 3. Kalian perhatikan langkahnya ya. Karena penyebutnya sudah sama, seperti soal yang pertama, berarti kita untuk menyelesaikan soal ini tinggal menghitung pembilangnya. Tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. Untuk penyebutnya adalah tetap. Penyebutnya tetap 12, pembilangnya berarti adalah 8 ditambah 3 yaitu 11. Berarti untuk soal yang kedua, hasilnya adalah 11 per 12. Kira-kira sudah jelas apa belum untuk soal berikut ini, untuk menyelesaikan soal yang di atas tadi? Jika kalian belum paham tidak apa-apa, nanti kalian ulangi lagi dari awal. Kalian perhatikan caranya sampai kalian pahami langkah-langkah untuk menyelesaikan soal seperti ini. Untuk materi pertemuan kali ini kita cukup membahas tentang penjumlahannya dulu saja. Nanti untuk materi berikutnya kita akan mencoba menghitung dengan soal pengurangan ataupun gabungan dari penjumlahan dan pengurangan. Langkah-langkahnya sama saja. Nanti angkanya akan kita berikan angkanya yang lebih besar untuk menentukan KPK dari penyebut pecahan yang angkanya lebih besar dari contoh pada pertemuan pagi ini. Coba kalian kerjakan. Saya beri tugas ya. Untuk pertemuan ini coba kalian kerjakan soal berikut ini. Pak Guru berikan 2 contoh soal saja. Berikan 2 tugas saja. Nanti kalian coba dikerjakan di buku tulis ya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa membaca buku. Nanti hasil pekerjaannya kalian tulis di buku tulis, kemudian hasilnya bisa dikirimkan ke nomornya saya. Demikian anak-anak pertemuan untuk pagi hari ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.